Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Para siswa-siswi SMP Wahid Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Tebu Ireng rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini sudah 14 hari dari bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani, sehingga kita dapat menjalankan secara sempurna, bisa menjalankan secara baik, tentunya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat nantinya. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li khamsatun udfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa banahuma wal fatimah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Faslun utawi iki iku fasal fi alamati syirki, ing dalem nerangaken tondo-tondone pira-pira tondone syirik. Fi alamati syirki, ing dalem nerangaken pira-pira tondone syirik. Qala dawuh sapa an-nabiyyu alaihi salatu wasalam. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil kafiri iku tetep keduwe wong kafir. Lil kafiri iku tetep keduwe wong kafir salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Rupane asyaku mamang. Rupane asyaku siji mamang. Rupane asyaku mamang gundah fillahi ing dalem wujude Allah.
fillahi ing dalem wujude Allah, fillahi ing dalem wujude Allah, wal bughdzulan sengit, wal bughdzulan sengit benci fi ibadillahi ing dalem kawula-kawulane Allah, fi ibadillahi ing dalem kawula-kawulane Allah, wal ghaflatu lan lali, wal ghaflatu lan lali an taatillahi saking taat maring Allah, wal ghaflatu lan lali an taatillahi saking taat maring Allah. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kekafiran itu ada 3. Orang dikatakan mempunyai tanda kafir itu ada 3. Yang pertama, ragu terhadap wujud Allah, bimbang terhadap adanya Allah, tidak mengakui Allah, tidak mengakui adanya Allah, maka itu menjadi tanda-tanda termasuk orang yang kafir. Yang nomor 2, membenci terhadap orang yang beribadah kepada Allah. Orang beribadah dibenci, orang beribadah dimusuhi, orang beribadah dijauhi, maka hal tersebut merupakan tanda orang-orang yang dianggap kafir. Yang nomor 3, lupa akan taat kepada Allah. Agama apa kamu? Agama Islam. Tetapi sering tidak taat kepada Allah, maka kekufuran, maka pengingkaran menjadi tanda-tanda orang tersebut menjadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mudah-mudahan satu, kita tidak meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak membenci orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita tidak lupa akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ali yuhe Ali, ya Ali yuhe Ali, walil munafiki lan iku tetep keduwe wong munafik, walil munafiki lan iku tetep keduwe wong munafik, salatu alamatin utawi pira-pira telu pira-pira tondo, salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo wong munafik. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu ketika dia ketemu dengan orang yang beriman, dia mengatakan, iya saya beriman. Tetapi ketika dia berpaling, ketemu sesuatu atau orang yang mempunyai keyakinan yang tidak sama dengan orang yang beriman, maka dia berpaling juga dari keimanan, dari perkataan yang sebelumnya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ketika ketemu orang beriman mengatakan amanna, saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Nah, ketika dia ketemu dengan setan, ketika ketemu dengan orang yang sama-sama perbuatannya seperti setan, saya bersama kalian. Makanya orang munafik disebut juga mempunyai 2 wajah. Satu, dia mengatakan begini, yang kedua dia mengatakan sebaliknya perkataan yang telah dikatakan. Tanda-tandanya ada 3. Idza haddatsa nalikane ngomong sapa munafik, idza haddatsa nalikane ngomong sapa munafik, kadzaba mongko goroh sapa munafik, kadzaba mongko bohong sapa munafik, kadzaba mongko bujuk sapa munafik.
Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa munafik, wa idza wa'ada nalikane janji sapa munafik, ahlafa mongko mengingkari sapa munafik, ahlafa mongko nulayani sapa munafik. Wa idza tumina lan nalikane den percaya sapa munafik, wa idza tumina malikane den percaya sapa munafik, khona khianat mongko khianat sapa munafik, khona mongko khianat sapa munafik, wala tanfa'u lan ora manfaatihu ing munafik, wala tanfa'u lan ora manfaatihu ing munafik apa mau'idhatun pitutur utawa nasihat, apa mau'idhatun pitutur utawa nasihat. Ada 3 tanda, yaitu 1, ketika dia berbicara itu bohong. Yang kedua, ketika berjanji dia mengingkari. Yang ketiga, dia tidak dapat dipercaya, amanah, tidak amanah. 3 tanda itu menjadi tandanya orang yang munafik. Dan perlu diketahui juga, orang munafik tidak menerima nasihat. Ketika dinasihati tidak berefek atau berpengaruh pada sifatnya. Oleh sebab itu, mau'idhah, nasihat tidak dihiraukan, nasihat tidak didengarkan, nasihat tidak dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong sebagai orang yang munafik. Ya Ali yuhe Ali, walil mura'i lan iku tetep kedue wong kang pamer. Walil mura'i lan iku tetep kedue wong pamer riya. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Yutimu nyempurnaaken, rupane yutimu nyempurnaaken sapa mura'i ruku'ahu ing ruku'e murai, ruku'ahu ing ruku'e murai, wa sujudahu lan sujute murai. Murai tadi wong sing riya, wong sing pamer. Ma'anasi ing dalem sertane menungso, ma'anasi ing dalem sertane menungso. Wayan kusulan ringkes, wayan kusulan ngurangi, ngendhekake, nyingkat sapa murai hu ing sujud. Wayan kusu lan ngurangi sapa murai hu ing sujud. Idza sholat nalikane salat sapa murai, idza sholat nalikane salat sapa murai, wahdahu hale awak dhewe ne murai. Wayan satu lan semangat, wayan satu lan semangat sapa murai lil mar'i krana wong siji, lil mar'i krana wong siji alladzi kang yusni kang ngelem-ngelem sapa alladzi, yusni kang ngelem-ngelem sapa alladzi alaihi ing atase murai, alaihi ing atase murai. Wayat kurulan eling-eling sapa murai, wayat kurulan dzikir sapa murai Allah ing Gusti Allah fil khala ing dalem persepen wal malalan kumpul wong akeh. Apa tandanya bagi orang yang pamer, orang yang riya? 1, ada 3 tanda. 1, dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika di hadapan atau bersandingan dengan orang. Tetapi ketika dia sendirian, sholat sendirian, maka dia meringkasnya, nyekakno, nyendekno rukuk dan sujudnya. Saya ulangi, menjadi tanda orang yang riya ketika sholat bersama orang lain atau orang banyak, dia rukuk sujudnya dipanjangkan. Tetapi kalau dia sholat sendirian, maka sujud rukuk diringkas alias cepat. Itu namanya riya.
Kalau dilihat orang melakukan begini supaya dianggap baik, kalau sendirian tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka itu menjadi tanda riya. Yang kedua, dia semangat apa? Semangat untuk untuk disanjung. Dia berbuat baik, dia berbuat sesuatu itu mengharap disanjung orang lain, maka itu juga disebut menjadi tanda-tanda riya. Kamu berbuat baik ini supaya kamu disanjung calon mertua misalkan. Kamu berbuat begitu supaya disanjung calon istri suami misalkan. Itu namanya riya. Riya itu pamer, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia ingat zikir kepada Allah di hadapan orang alias orang yang berkumpul, ataupun di dalam keadaan sepi sunyi, tetapi tadi pengen dipuji-puji. Ada sebuah hikayah atau cerita, orang melakukan zikir atau mengingat Allah di tempat sepi sunyi. Masuklah orang itu di dalam gua 1-2 hari dan seterusnya sampai 40 hari. Dia melakukan dengan penuh ikhlas dan penuh keyakinan. Tetapi pada hari ke-40 dia mengatakan, inilah ibadahku yang paling ikhlas, yang paling hebat dan sebagainya. Maka sirnalah apa yang dilakukan sebelumnya. Karena apa? Dia mempunyai sifat ujub, mempunyai sifat bangga diri. Oleh sebab itu, baik di tempat keramaian maupun di tempat sepi, seharusnya kita zikir, mengingat Allah, beribadah kepada Allah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang sesuai dikatakan ulama, al-amalu li ajlin nas riyaun wa tarkul amal li ajlin nas sirkun. Itulah, mudah-mudahan kita bisa menghindari sesuatu yang tidak baik yang menjadi tanda-tanda orang yang riya. Satu, ketika beribadah di depan orang dibagus-baguskan, padahal ketika dia sendirian maka dia seadanya, bahkan condong beramal ataupun beribadah disepelekan atau diringkas tadi. Yang berikutnya, kalau dia semangat bekerja, semangat beramal, bukan karena apa? Bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena pujian. Ketika dia dipuji maka semangat, ketika dia tidak dipuji maka tidak semangat untuk beramal ibadah. Maka itu juga kita hindari. Yang berikutnya, zikir di tempat sepi ataupun ramai tetap kita lakukan. Ya Ali Ali walil ahma walil ahmaki lan iku tetep kedue wong kang kumprung. Wong kang kumprung itu bodohnya itu bertikel-tikel, ya. Kalau bodoh biasa, kumprung itu tambah bodoh. Walil ahmaki lan iku tetep kedue wong kumprung salah su alamatin utawi telu pira-pira tanda, utawi telu pira-pira tondo. Ada 3 tanda bagi orang yang dianggap bodoh. 1, at-tahawunu gegampang
fi faraidillahi ing dalem pira-pira kafardune Allah, fi faraidillahi ing dalem pira-pira perkara kang diwajibno Allah, wa kasratul kalami lan akeh ngomong, wa kasratul kalami lan akeh ngomong, fi ghairi dzikrillahi ing dalem liyane zikir maring Allah, fi ghairi dzikrillahi zikir ing liyane Gusti Allah, wal adnu lan nyacat fillahi ing dalem Allah, wal adnu lan nyacat fillahi ing dalem Allah. Tandanya satu, orang yang dianggap bodoh yaitu menyepelekan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyepelekan itu berarti dia itu mengetahui bahwa itu wajib tetapi tidak dilakukan. Itu menjadi tanda orang yang kumprung, orang yang bodoh. Naudzubillah min dzalik. Jadi tahu kewajiban tetapi tidak dilakukan. Yang kedua, banyak omong selain zikir kepada Allah, alias omongannya tidak berguna, kesana kemari, ngomong kesana kemari tapi tidak berguna. Yang ketiga, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah Allah, ini takdir Allah kurang adil dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Itu hal menjadi tiga tanda orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesemuanya. Ya Ali we Ali walil mahduli lan iku tetep kedue wong kang ino dan ino, walil mahduli lan iku tetep kedue wong kang dihina. Salatu tercela, salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo, salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo, rupane kasratul kadhibi akeh goroh, akeh bojo, rupane kasratul kadhibi akeh goroh, wa kasratul aimani lan akeh pira-pira sumpah, wa kasratul aimani akeh pira-pira sumpah, al fajirati kang lacut, al fajirati kang nyeleweng, al fajirati kang nyeleweng, wa kasratul hawaiji lan akeh pira-pira kebutuhan, wa kasratul hawaiji lan akeh pira-pira kebutuhan, ilan nasi maring menungso, ilan nasi maring menungso, tandane wong sing elek, tandane orang yang tercela. Tanda-tanda orang yang tercela, satu, banyak bohong. Banyak bohong gimana? Ngomong ke sana gini, ngomong ke situ gitu, alias tidak ada yang sama, alias hoax, bohong. Orang yang sering menyebarkan kebohongan, orang yang banyak bohong, orang yang menyebarkan hoax, termasuk orang yang jelek, orang yang tercela. Yang kedua, gampangnya banyaknya sumpah, dikit-dikit sumpah. Sumpah aku hidup semati sama kamu, pret, tidak mungkin ya. Sumpah aku setia, juga tidak mungkin. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, itu menjadi tanda-tanda orang yang tercela. Maka wallahi, tallahi, billahi, hati-hati mengatakan kalau itu tidak sangat-sangat mungkin untuk diucapkan atau dilakukan. Ya, saya ulangi, ketika kita sering sumpah berarti menjadi tanda orang tersebut, kita tersebut adalah orang yang tercela. Naudzubillah min dzalik. Wa kasratul hawaiji, yang menjadi tanda ketiga yaitu banyaknya butuh sama orang. Dikit-dikit minta tolong. Loh, Pak, apa artinya kita tidak boleh minta tolong? Boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah
dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan ataupun berbuat dosa. Boleh-boleh, tetapi tidak gampang, tidak sering, dikit-dikit minta tolong. Kamu misalkan sudah besar, kamu misalkan sudah kelas 7, 8, masa ngambil minum minta tolong nyuruh orang tuanya, ngambil apa minta tolong nyuruh orang tuanya, dikit-dikit minta tolong orang tuanya, bahkan menyuruhnya, naudzubillah min dzalik, itu tidak baik. Ya Ali yuhe Ali, wa ya Ali yuhe Ali, wali sakilan iku tetep kedue wong kang cilaka. Wali sakilan iku tetep kedue wong kang cilaka, orang celaka. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Rupane kutun panganan, rupane kutun panganan haramun kang haram. Wajtniya bul alimi, lan ngedoi wong alim. Wajtniya bul alimi, lan ngedoi wong alim. Wa sholatuhu, lan sholate saki liwahdihi kedue awak dhewe ijene saki, liwahdihi kedue ijene saki. Walil mujrimi, lan iku tetep kedue wong kang dosa, wong kang dosa banyak dosanya, maksudnya salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Rupane hubul fasadi, seneng rusak. Hubul fasadi, seneng rusak. Wa dzarrul ibadi, lan melarati, nyengiti, garai, jaili pira-pira kawula, jaili pira-pira kawula. Wajtina burrosyadi, lan ngedoi pira-pira pituduh. Wajtina burrosyadi, lan ngedoi pira-pira pituduh. Tandanya orang celaka itu ada 3. 1, makan sesuatu yang haram, makan haram, minum haram, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, menjauhi orang yang alim, dinasehati tidak mau, sowan nggak pernah, ngaji nggak pernah, itu menjadi tanda orang yang celaka. Dan sholatnya condongnya itu suka sendirian. Kenapa kamu sholat sendirian? Enggak, saya lebih senang sholat sendirian. Itu juga tandanya orang celaka. Berjamaah nggak mau, berjamaah diajak tidak respon, itu juga orang yang celaka. Tandanya orang yang mempunyai dosa besar, indikasinya orang yang mempunyai dosa besar itu ada 3 juga. 1, senang merusak. Orang kalau senang merusak berarti itu menjadi tanda bahwa orang itu memang mempunyai dosa besar. Orang gini dijaili, orang gitu dijaili. Yang kedua, menjadi tanda orang yang mempunyai dosa banyak itu adalah membahayakan teman ataupun orang lain. Ya itu tadi, berbuat jahil, berbuat yang enggak kepada orang lain. Naudzubillah min dzalik, berarti orang itu mempunyai dosa-dosa yang banyak. Yang ketiga, menjauhi petunjuk, tidak menyukai petunjuk. Ya tadi, dinasehati, diberitahu yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana, tidak menghiraukan, bahkan melawan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, tergolong ada tanda-tanda pada diri kita, baik orang yang celaka ataupun yang menjadi tanda orang yang berdosa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inni stauda'tuka ma 'allamtani fardudhu
ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.